Ya, sebelumnya saya mungkin perlu beri informasi ke Bang Ferdinand bahwa kemarin waktu mereka ke Jogja itu bukan penelitian. Ke Jogja itu memang itu adalah acaranya TPUA. Jadi belum meneliti. Jadi mereka pada waktu ke sana itu bahkan sebagai saksi. Mereka datang, dapat informasi, ditemui oleh pembantu rektor, dekan, sebagai saksi beliau-beliau ini, ya kan? Jadi acara kemarin itu hanya untuk melihat ijazahnya Jokowi di UGM dan bahkan ke rumah Jokowi. Dan itu bersurat. Kenapa? Itu berhubungan juga dengan sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur. Karena TPUA itu dulu adalah pengacara mereka. Karena dalam persidangan itu tidak muncul ijazah aslinya, maka mereka datang ke sana. Nah, kemudian menghubungi Bang Roy ya waktu itu, kemudian Bu Tifa akhirnya ketemu dengan beberapa rektor. Makanya secara undang-undang PSK mereka ini nggak bisa ditersangkakan, dilaporkan karena mereka sebagai saksi pada waktu itu, ya kan? Penghentian di Barreskrim kemarin itu kan dihentikan karena diuji identik dan sebagainya, kemudian melaporkan mereka, padahal mereka itu sebagai saksi. Yang mana di dalam Undang-Undang PSK pasal 10 ya kan, Undang-Undang nomor 31 2014 itu menyatakan bahwa baik itu pelapor maupun saksi-saksi tidak boleh dilaporkan balik. Menariknya Pak Jokowi itu bulan April melaporkan mereka. Dengan dihentikan penyelidikan di sana itu bulan Mei. Sebenarnya saya bilang itu sudah batal demi hukum itu laporan itu dari awal, dan itu pun masih direspon oleh Irwasum, menyatakan masih ditanyakan ke Wasidik. Kenapa? Karena penghentian penyelidikan itu dasarnya adalah pemeriksaan laboratorium dan dikatakan waktu itu identik. Kemudian dikembaliin. Akhirnya pakai foto yang belipet itu, ya kan? Nah, itu ada pelanggaran Perkap. Kalau dasarnya itu laboratorium, ini penting juga saya ulangi karena itu memang ada di dalam perlawanan kita kemarin. Apa yang terjadi seperti itu? Karena di dalam pemeriksaan laboratorium, mau Dumas, mau penyelidikan, mau penyidikan, itu ada aturan di Perkap itu. Saya ingat banget, Perkap nomor 10 tahun 2009 yang masih ada, pasal 10, itu ada dua syarat, yaitu teknis dan formil. Teknis itu tergantung kalau racun ini, kalau ini. Formilnya satu, di dalam pada pengajuan laboratorium satu itu harus dilampiri laporan polisi. Itu nggak ada laporan polisi, masih Dumas. Teman-teman bilang, oh itu Dumas Pak Al-Katiri. Kalau Dumas, kenapa dihentikan pakai SP2 lidik? Berarti itu sudah dilidik, bukan SP2 Dumas, ya kan? Satu, itu persyaratan formil pasal 10. Yang kedua, harus dilampiri berita acara. Berita acara apa? Saksi-saksi. Dan saksi belum diperiksa secara tuntas. Pelapor loh mereka ini. Pelapor loh. Ya kan? Bahkan di situ ada juga tersangka berita acara. Tersangka itu kan terakhir Bang ya, yang secara hukum. Ya. Yang ketiga yang menarik, ya kan? Harus dilampiri berita acara penyitaan. Ini tidak disita. Diperiksa, dibalikin lagi. Sehingga pada waktu diperiksa itu fotokopinya yang ditunjukkan. Ini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan. Dan fotokopinya berlipat. Dan diakui memang tidak disita waktu itu. Padahal menurut KUHP lama pasal 1.16, ya kan, yang namanya penyitaan itu, mungkin ada Prof ya kan, mantan Hakim Agung, ya kan, penyitaan itu adalah dalam posisi penyidikan, penuntutan, satu lagi persidangan. Nah ini udah disita. Nah, kalau KUHP baru itu poin 1 pasal 1.35 sama isinya. Nah, di dalam pasal itu juga, pasal 10 di Perkap itu dinyatakan jika tidak dilengkapi persyaratan itu maka tidak diperiksa. Berarti penghentian penyelidikan di sana tidak sah. Artinya apa? Mereka baik polisi, jaksa itu melanggar undang-undang PSK. Itu jelas. Kemudian abang kita ini bilang, oh itu diatur dengan Perkaba katanya. Nomor 1, 22 dan sebagainya. Perkaba itu SOP. Satu di bawah. Kedua, ini
Bukan masalah penyidikan Dumas, pemeriksaan laboratorium. Baik pada saat Dumas, baik saat penyelidikan, baik saat penyidikan, itu memang harus dilengkapi itu. Bahkan dikembalikan. Dari awal itu sudah sampai sekarang ini itu masih tertahan di sana. Dan pada waktu itu yang melaporkan adalah TPUA. TPUA ini adalah tim pembela, bukan organisasi. Dan yang tanda tangan itu 4 orang. Kalau satu mundur 3, ini kan masih valid. Seharusnya ini yang dimasalahkan. 3 orang ini. Ada nama-nama apa? Rustam dan sebagainya itu. Ada 3 ini. Ini masih valid. Nah, dan pada saat itu Prof, saya beritahu karena saya memproses, saya kebetulan pada saat itu juga lawyernya Egy Sujana. Dan TPUA. Bukan lawyer TPUA ya, Egy Sujana pribadi. Saya kirim surat karena putusan daripada gelar perkara kemarin dihentikan karena sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mana saya tanyakan? Ada surat-surat saya ada. Kemana saya tanya? Ke Propam. Ketentuan yang mana? Bahkan ini pelanggaran Perkap. Gitu loh. Saya bertanya. Dijawab bahwa pengaduan saudara, saya adukan siapa itu? Kak Rawasidik yang menandatangani gelar perkara itu. Pengaduan saudara, kami rujuk katanya, kami rujuk ke, loh, ini supaya tahu bahwa ini adalah batal demi hukum dari awal sebenarnya. Saya kan bukannya cacat dalam lahir, mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Kalau saya katakan, itu fakta. Itu fakta bro. Sampai sekarang saya tanya ke Propam dan yang mengatakan bahwa laporan orang-orang ini mengenai 263, 264, 266 dan pasal ada di pendidikan 58 kalau nggak salah itu yang mengatakan polisi. Bahwa Jokowi tidak terbukti pasal-pasal itu. TPUA tidak melaporkan pasal loh. Mereka sendiri yang menentukan pasal itu. Saya bertanya, penentuan yang mana? Ini fakta ya. Kemudian dijawab, sudah kami limpahkan ke Wasidik. Kami protes lagi, Prof. Kami tidak melaporkan penyidik maupun penyelidik. Kami melaporkan ke Wasidik. Masa ke Wasidik disuruh yang memeriksa, Wasidik juga. Kami keberatan. Akhirnya timbul surat diberikan ke Irwasum. Irwasum saya kejar lagi dikatakan kami masih menanyakan ke Barreskrim. Masih ngantung, sampai sekarang belum ada jawaban. Itu fakta. Sampai sekarang. Itu belum ada jawaban. Nah, yang saya heran teman-teman ada yang mengatakan waktu Bu Tifa itu, kenapa ini eksepsi, kenapa ini? Loh, mereka sendiri yang dibawa mereka 3 orang itu dibawa orang-orang yang sering menghujat kita itu. Kenapa mereka nggak lakukan ini? Kalau ini senjata AK ini. Kalau kita itu apa ya? Senapan angin kita ini. Mereka itu punya senjata tapi mereka nggak maju tapi menyalahin kita. Salah kita. Ya kan? Ini faktanya ya, bahwa anggap kita ini memberi ini, ada begini, ada pengkhianat dan sebagainya. Faktanya jaksa dakwa lagi. Kalau memang itu kami ikut skenario pembebasan Bu Tifa, jaksa tidak akan ngajukan lagi. Ini fakta. Ini perlu klarifikasi karena di mana-mana itu digaungkan kita ini kelompok pengkhianat. Saya tersinggung sebagai koordinator lawyer bahwa tim kami dikatakan pengkhianat. Oke. Profesional. Oke, silakan. Oke, saya mau nanggapin sedikit yang disampaikan dulu Bu Pak Bang Al-Kathiri. Pertama terkait bahwa kunjungan ke UGM ini berangkat dari kasus Bambang Tri, menurut saya nggak relevan. Karena di kasus Bambang Tri ini objeknya adalah ijazah SMA. Jadi nggak ada korelasinya datang ke UGM membahas ijazah S1. Saya bertanya, kalau ijazah SMA... Jangan ditanggapi dulu Pak, satu-satu Pak. Bapak tadi ngomong panjang lebar, saya dengerin terus loh. Ya saya tunggu. Padahal saya juga ngomongnya enggak, tapi saya hormati satu-satu Pak. Biarin saya jelasin ya. Yang pertama, saya tidak melihat ada korelasinya kasus Bambang Tri dengan UGM. Karena silakan buka di putusan, kasus Bambang Tri hanya bicara ijazah SMA. Satu. Kedua, terkait dengan kok ada lapor tidak ada BAP tersangka dan penyitaan, balik lagi. Ini yang disampaikan bukan perkara Polda yang sekarang disidangkan di PN Timur.
Karena kalau perkara Polda itu jelas ada penyitaan, ada BAP tersangka, ada seluruh persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau ya. Sabar dulu Pak, satu persatu ya. Ini perkara di PN Timur ya. Itu semua ada penyitaan dari kami ya, sudah ada BAP tersangka dan segala macamnya. Itu satu. Tadi yang dipersoalkan itu adalah perkara di Bareskrim yang sudah dihentikan. Kembali lagi, tadi udah disinggung juga, beliau berpandangan harus mengikuti Perpol. Tapi kami melihat itu sudah sesuai ketentuan Per Kabar Reskrim nomor 1 tahun 2022 bahwa di tingkat penyelidikan sekalipun bisa dilakukan lapor termasuk mendengar keterangan ahli. Itu SOP. Ya, dan itu sabar Pak. Dan itu silakan lihat di Perkaba 1 2022 tentang SOP penyidikan dan penyelidikan, dibuka di lampirannya ada persyaratan untuk meminta lapor dalam hal penyelidikan. Contohnya apa? Ini balik lagi sebenarnya cerita mundur ya. Ada saya di ruangan ini saya pernah jelasin. Ada di sebuah rumah ditemukan mayat. Ya. Maka tugas pertama polisi membuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Disitulah penyelidikan atau penyidikan. Salah satunya apa? Untuk bisa naik ke tahap penyidikan memang harus dilakukan dulu forensik, keterangan ahli untuk melihat kematiannya ini wajar tidak wajar. Kalau wajar tidak bisa naik ke penyidikan. Jadi lucu mau mendengar keterangan ahli, mau lapor harus ada dulu BAP tersangka loh, untuk membuktikan ini pidana atau bukan kok kematiannya wajar tidak wajar. Ini logika sederhananya. Jadi makanya di Perkaba 2022 seperti itu. Dimungkinkan adanya mendengar keterangan ahli termasuk lapor di tahap penyelidikan. Saya lanjut dulu sedikit mengomentari yang dari abang kita Bang Ferdinand. Abang Ferdinand kan melihat kenapa nggak digugat Tun saja. Lagi-lagi Bang, kalau kita menggugat Tun justru dari awal kita sudah tahu ijazah ini diterbitkan oleh UGM.